Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita mulai pengajian ini, yaitu kitab Durarul Bahiyah, karangannya beliau Sayyid Abu Bakar bin Muhammad As-Sattaq Ad-Dimyati Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Jadi dengan kita menyebut asma Allah, itu Allah Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Kepada siapa? Kalau bahasanya menggunakan lafadz Ar-Rahman, itu hanya seluruh makhluknya Allah itu yang ada di dunia, itu baik orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang Islam, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu termasuk di dalam Ar-Rahmannya Allah. Tetapi kalau Ar-Rahim itu hanya terkhusus kepada orang-orang Islam saja, orang-orang yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan akhlakul Islam. Wabihi lan ing Allah nasta'inu nyuwun pitulung sapa kita ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara dunya, wadini lan agama. Dan hanya kepada Allah kita memohon semua perkara urusan dunia dan urusan agama. Tidak kita lantas meminta kepada selainnya Allah, meminta kepada pohon, meminta kepada batu, meminta kepada yang lainnya dalam urusan dunia dan urusan agama. Alhamdulillah utawi sekabehane puji patang perkara, rupane qadim ala qadim, qadim ala kudus, kudus ala qadim, kudus ala kudus. Jadi Allah itu memuji dirinya sendiri, yaitu apa? Qadim ala qadim. Dan juga Allah itu memuji makhluknya. Contohnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu termasuk apa? Allah memuji makhluknya, yaitu qadim ala kudus. Kalau kudus ala qadim, yaitu apa? Manusia seperti kita ini seharusnya apa? Memuji terhadap Allah. Kalau kudus ala kudus, itu adalah manusia memuji sesama manusia. Jadi kita ini jangan sampai saling menghina, saling mengolok-olok sesama manusia, walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Karena apa? Setiap manusia itu diberikan kebebasan untuk memilih yang nanti yang mana orang lain itu hanya bisa menghargai dan menghormati. Iku lillahi tetap kedua Allah. Haqqa hamdihi kelawan sak temene muji ing Allah. Wa sholatu lan tambahi rahmat ta'zim, wa salamu lan tambahi keselamatan ala sayyidina ing atase Gusti kita, rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad, wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi, min ba'di saking sawise Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi segala puji dan juga sholawat dan salamnya Allah semoga tercurahkan kepada siapa? Kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dan juga para sahabat dan juga para keluarganya dan juga tabi'in, bahkan ulama itu termasuk min ba'dihi setelahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Amma ba'du, anapun sawise maca bismillah, alhamdulillah, washolawat wassalam, fala khofa'a mongko ora ana samar iku maujud ala dziqalbin ing atase wong kang anduweni ati, salimin kang slamet, wa fikrin lan pikiran mustaqimin kang jejeg,
anna syarafal ilmi ing temen setune mulyane ilmu layun karu iku layun karu ora den pungkiri wa malan utawi perkara waroda kang tumeka fi fadlihi ing dalem utamane ilmu la yuhsaru ora bisa den itung. Jadi semua orang itu harus mempunyai hati yang bersih dan juga akal yang sehat. Ketika kita ini mempunyai hati yang bersih dan juga akal yang sehat, wa fikrin mustaqimin, anna syarafal ilmu, bahwa kemuliaan ilmu itu tak akan terbantahkan. Jadi kita ini tidak akan mengingkari tentang keutamaannya ilmu ketika kita ini mempunyai hati bersih dan juga akal yang sehat. Tapi kalau hati kita ini tidak bersih, akal kita ini tidak sehat, pikiran kita ini selalu berpikiran negatif, maka kita ini tidak akan pernah mengetahui bahwa tentang kemuliaan ilmu. Qala wis ngendika sapa Allah taala halim maulur sapa Allah, kul dawuha sapa sira Muhammad, hal yastawi ana ta padha sapa alladzina wong akeh ya'lamuna kang padha ngerti sapa alladzina walladzina lan wong akeh la ya'lamuna kang ora padha ngerti sapa alladzina. Hal yastawi, katakanlah kul, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Berarti apa? Bahwa Allah itu menyuruh Rasulullah untuk membedakan apakah sama orang yang mengetahui sama orang yang tidak mengetahui. Tentunya tidak sama orang yang mengetahui sama orang yang tidak mengetahui. Karena apa? Orang yang mengetahui itu pasti mengetahui jalan menuju yang dituju. Kalau orang yang tidak mengetahui itu pasti akan kebingungan menuju jalan yang akan dituju. Wa qala lan wis ngendika sapa Allah taala halimulur sapa Allah, yarfa'i angkat sapa Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina minkum saking sira kabeh walladzina lan wong akeh utu kang padha den paringi sapa alladzina al ilma ing ilmu darajatin ing pira-pira derajat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan, akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu itu pasti akan diangkat derajatnya melebihi orang-orang yang tidak mempunyai iman dan juga tidak mempunyai ilmu. Berarti kalau kita meninjau ayat ini, yang lebih utama itu adalah iman dulu baru ilmu, tidak ilmu baru iman. Yang terpenting adalah kita ini beriman kepada Allah dan juga nanti kita ini harus mencari ilmu. Ilmu yaitu tentang ilmu apapun, tentang urusan dunia dan urusan akhirat. Maka Allah akan meninggikan dengan catatan kita ini harus mempunyai iman dulu baru ilmu pengetahuan. Karena banyak orang yang pandai tapi tidak beriman malah akan merusak semuanya. Tapi kalau orang yang beriman baru orang itu mempunyai ilmu pengetahuan, maka akan mensejahterakan kehidupan manusia. Wa qala lan wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi utawi wong kang nyuprih ilmu iku fardhatun banget fardune
ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wadon. Jadi mencari ilmu itu hukumnya fardu bagi siapa? Bagi setiap orang yang Islam laki-laki dan orang yang Islam perempuan. Berarti wajib untuk mencari ilmu bagi orang yang muslim dan juga muslimat. Qala wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong salaka kang ngambah sapa man tariqon ing dalan yaltamisu kang ngudi sapa man fihi ing dalem tarik ilman ing ilmu sahala mongko anggampangake sapa Allahu Allah lahu maring man tariqon ing dalan ilal jannati maring swarga. Barang siapa yang memudahkan jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan juga memudahkan orang tersebut untuk masuk surga. Jadi ketika kita ini membantu bagi orang-orang yang mempunyai putra putri di rumah, itu ketika putra putrinya itu menginginkan untuk mencari ilmu, pasti Allah akan memudahkan orang tua tersebut dalam membiayai anaknya mencari ilmu, dan juga Allah akan memudahkan atau menggampangkan jalan untuk menuju surga. Wan Utsman ibnu Affan lan den critakake saking Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, anna Rasulullah temen setuhune Rasulullah kok iku kala wis ngendika sapa Rasul, yusafi'u nampa syafaat sapa Allahu Allah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat salah satan ing wong telu, rupane al anbiya siji para nabi, tumal ulama nuli para ulama, tumas syuhada nuli para syuhada. Allah akan memberikan syafaat di hari kiamat kepada tiga, yaitu yang pertama siapa? Para nabi. Yang kedua siapa? Para ulama. Yang ketiga adalah siapa? Para syuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah. Tapi hari ini banyak kita mendengar berita bahwa bom bunuh diri di mana-mana itu bukan mati syahid, tapi itu adalah mati sangit. Jadi itu perbedaannya mati syahid sama mati sangit. Kalau mati syahid itu memang membela agamanya Allah, tapi kalau bom bunuh diri itu malah membunuh sesama Islam, itu menjadi mati sangit, bukan mati syahid. Wa Nabi Hurairah lan den critakake saking Abi Hurairah wa Abi Dzarrin radhiyallahu anhuma lan Abi Dzar radhiyallahu anhuma kala ngendika sapa Abi Hurairah lan Abi Dzar, rupane dawuh babun utawi sabab minal ilmi saking ilmu, tata'allamahu kang ngaji sapa sira ing ilmu iku ahabbu luweh den demeni ilaina maring ingsun min alfi raqatin tinimbang 1000 rakaat tak apane tatawuan salat sunai. Jadi orang yang belajar satu bab dari sebuah ilmu itu lebih utama menurut Rasulullah, menurut Abi Dzar dan Abi Hurairah, itu lebih suka orang yang mempelajari satu bab dari ilmu daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Berarti apa? Ini lebih pentingnya kita ini mencari ilmu daripada kita ini sholat sunnah. Tapi yang lebih baik apa? Yaitu orang yang melakukan mencari ilmu dan melakukan sholat sunnah itu adalah yang lebih utama. Dua-duanya memperoleh. Wa qala lan wis ngendika sapa imamuna imam kita Asy-Syafi'i, rupane Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu
Rupane dawuh al istighalu utawi ketungkul bil ilmi kelawan ilmu iku afdhalu luweh utama min sholatin nafilati tinimbang sholat sunnah. Kalau menurut Imam Syafi'i, yaitu menyibukkan diri kita dengan ilmu itu lebih utama daripada kita melakukan sholat sunnah. Kita belajar, kita mutolaah, kita musyawarah, itu lebih utama daripada kita ini melakukan sholat sunnah. Alasannya apa? Karena kalau tolabul ilmi, kita mencari ilmu itu untuk kemaslahatan umat manusia. Tapi kalau kita melakukan sholat sunnah sendiri, maka itu ibadahnya hanya untuk kita sendiri. Itu kenapa alasannya lebih utama orang yang mencari ilmu daripada orang yang melakukan sholat sunnah. Wa qala lan wis ngendika sapa Imam Syafi'i, laisa ora ana badal faraidhi sawise pira-pira fardhu iku afdhalu luweh utama min thalabil ilmi tinimbang saking golek ilmu. Dan Imam Syafi'i juga berkata laisa badal faraidhi afdhalu min thalabil ilmi. Tidak ada yang lebih utama daripada mencari ilmu setelah ibadah fardu. Jadi kita ini derajatnya orang yang mencari ilmu dalam kefarduan itu di bawahnya kita melakukan sholat fardu. Jadi sholat fardu dulu, setelah itu baru tolabul ilmi. Ya, berarti apa? Keutamaannya fardunya tolabul ilmi itu di bawahnya sholat fardu itu menurut Imam Syafi'i. Wa lam lan ngerti sapa sira anna ajalal mulumi temen setuhune gede-gedene ilmu apane qadron pangkate wa dhoma lan luwe agung-agunge ilmu apane fakhron unjune iku ilmu fikih al mustangbitu kang den alap minal kitabi saking Al-Qur'an wa sunnati lan hadis Nabi al kamilu kang luwih sempurna apa fakih liman maring wong koma kang jumeneng sapa man bihi kelawan fakih ala wajihi ing atase sak bener-benere fakih bidu khulil jannati kelawan mlebu swarga lima krono perkara fihi kang tetep ing dalem fakih minan naf'i saking manfaate al-ami kang sumrambah wa tamayyuzu lan bedaake wa tamayyuzil halali lan bedaake barang halal minal harami tinimbang saking barang haram. Ketahuilah bahwa sesungguhnya lebih mulia-mulianya, lebih agung-agungnya ilmu itu adalah ilmu fikih. Karena apa? Disandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apalagi ilmu fikih itu menjamin bagi orang yang mengamalkannya itu akan masuk surga. Sebab ilmu fikih itu bersifat umum, yang mana keumumannya itu mampu membedakan mana yang wilayahnya halal, mana yang wilayahnya haram. Jadi ilmu fikih itu menjelaskan tentang apakah ini halal, apakah ini haram, apakah ini wajib, apakah ini sunnah, apakah ini makruh, apakah ini mubah. Itu yang menjelaskan adalah ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu adalah salah satu pintu kita untuk menuju surga. Wa qala lan wis ngendika sapa Sufyan bin Uyainah, Sufyan ibnu Uyainah radhiyallahu anhu, rupane dawuh lam yu'ta ora den paringi sapa ahadun wong suwiji badan nubuwati ing dalem sakwise pangkat kenabian sayan ing suwiji-wiji afdhalu kang luwih utama minal ilmi tinimbang saking ilmu wal fikhi lan fikih.
Sufyan ibnu Uyainah berkata, ba'dan anbiya, setelah kenabian itu tidak ada orang yang diberi sesuatu yang lebih baik daripada ilmu dan fikih. Jadi orang yang lebih baik setelah kenabian itu adalah orang yang ketika hidupnya itu menuntut ilmu dan juga orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan ilmu tersebut, dalam mengamalkan ilmu tersebut, yaitu fikih, yaitu bersungguh-sungguh mana aslinya. Tapi ketika kita adopsi di sebuah fan ilmu, maka itu menjadi ilmu fikih. Fanas alu mongko nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah ayu wakihana ing nyento minterake sapa Allah ing kita fidini ing dalam agama wa yaftaha lan muga-muga buka sapa Allah alaina ing atase kita futuhal arifina kelawan kaya kebukae wong kang padha makrifat ing Allah bijahi khairil anbiya'i lantaran kelawan pangkat keutamaan piro-piro nabi wal mursalina lan piro-piro utusan wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Nabi ajmaina kalih sekabehane. Jadi kita ini selalu memohon kepada Allah supaya Allah itu memberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari ilmu fikih supaya kita ini dapat mengenal agama kita, yaitu agama Islam. Dan juga semoga Allah itu membukakan futuhal arifin hati kita, membukakan pikiran kita, membukakan kesadaran kita bijahi khairil anbiya'i, yaitu seperti Allah membuka hati para kekasihnya dengan wasilah para nabi dan juga keluarganya nabi dan juga para sahabatnya nabi. Jadi kita ini harus membaca setelah sholat itu paling tidak di dalam sholat kita ini harus membaca Allahumma futuhal arifin bi hikmatik wangsurna ala rahmatik wa dzakirna ma nasina wa alimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Itu kita amalkan setelah kita membaca doa ketika sholat maktubah, di dalamnya dimasukkan doa itu supaya apa? Hati kita ini, jiwa kita ini, raga kita ini bisa terbuka menjadi futuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin untuk kali ini saya akhiri cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.